Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada wabarakatuh. yang terhormat Bapak Muhammad Zayyinil Ahos selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 12 yang pada hari ini akan beranggotakan saya Zulfa Aliani dengan NIM 2221013 dan teman saya Zafiro Silviana Dengan NIM 2221093. Baik, di sini kami akan membahas mengenai penentuan media dan sumber belajar bahasa Arab. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Zafiro. Kepada Mbak Zafiro, saya persilahkan. Baik, langsung saja. Konsep dasar langkah-langkah pembelajaran. Pembelajaran merupakan akumulasi pembelajaran Pembelajaran merupakan akumulasi konsep mengajar dan sebagai suatu sistem, sehingga dalam sistem belajar itu terdapat komponen-komponen yaitu siswa atau pendidik, tujuan, materi untuk mencapai tujuan, fasilitas dan prosedur, serta alat untuk atau media yang harus disiapkan. Langkah-langkah dalam menyusun pembelajaran yaitu yang pertama merumuskan tujuan khusus, yang kedua menentukan kegiatan belajar mengajar, kemudian memilih pengalaman belajar, yang keempat menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, yang kelima memilih bahan dan alat, yang keenam ketersediaan fasilitas dan fisik, dan yang ketujuh perencanaan evaluasi dan pengembangan. Kemudian mengenai kriteria pembelajaran yang perlu dipertimbangkan oleh guru yaitu ketepatan atau kesesuaian jenis media dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, ada dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, ada kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Yang keenam, sesuai dengan taraf pikir anak. Pendapat lain mengemukakan bahwa kriteria pemilihan media yaitu satu, tujuan instruksional yang ingin dicapai, kedua, karakteristik siswa, yang ketiga, jenis rangsangan belajar yang diinginkan, yang keempat, ketersediaan sumber setempat, yang kelima, apakah media siap dipakai ataukah media rancang, yang keenam, kepraktisan dan ketahanan media, dan yang ketujuh, aktivitas biaya dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Mbak Zulfa Alia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dan ruang lingkup tahapan pembelajaran. Yang pertama ada ruang lingkup belajar dan pembelajaran. Jadi di dalam pengelolaan program pembelajaran ada beberapa langkah atau tahapan yang harus dijalani oleh seorang guru. Tahapan tersebut sama dengan tahapan pengelolaan pembelajaran mata pelajaran, yaitu antara lain ada tahapan persiapan atau perencanaan, tahapan yang kedua ada tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahap penilaian atau evaluasi. Jadi yang pertama pada tahap persiapan atau perencanaan di sini adalah
tahap awal yang harus dilalui oleh guru dalam pembelajaran. Jadi pada tahap ini guru itu mempersiapkan segala sesuatu supaya di dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, supaya pembelajaran dilakukan secara efektif dan efisien, maka guru itu perlu memperhatikan hal-hal, yaitu seperti yang pertama tujuan pembelajaran yang diberikan, yang kedua ada ruang lingkup dan urutan bahan yang dimiliki, yang ketiga ada sarana dan fasilitas yang dimiliki, yang keempat jumlah siswa yang akan mengikuti pelajaran, yang kelima waktu jam pelajaran yang tersedia, dan yang keenam yaitu ada sumber bahan pelajaran yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan, di mana di sini aktivitas belajar mengajar itu berpedoman pada persiapan pengajaran yang dibuat. Pemberian bahan pelajaran disesuaikan dengan urutan yang telah diprogram secara sistematis dalam tahap persiapan. Jadi pada tahap ini dalam penyampaian bahan pelajaran, guru menggunakan metode dan fasilitas yang sesuai dengan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. Dalam penggunaan fasilitas untuk mengurangi verbalisme dan membantu siswa memahami pelajaran yang diberikan agar siswa dapat menjelaskan yang tepat dan benar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga ada tahap penilaian atau evaluasi, di mana pada tahap ini proses belajar mengajar dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana penguasaan bahan pelajaran oleh siswa dan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sedangkan fungsi dari evaluasi itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai penilaian berfungsi selektif, yang kedua penilaian berfungsi diagnostik, kemudian sebagai penilaian berfungsi sebagai penempatan, kemudian yang keempat ada penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Pada tahap ini atau pada tahap evaluasi, bagaimana cara mengetahui bahwa siswa itu sudah mengetahui bahan yang diajarkan atau belum gitu. Supaya mengetahui, jadi perlu diadakan post-test sebagai akhir dari proses mengajar. Bentuk-bentuk evaluasi terhadap siswa dapat berupa, yang pertama itu ada evaluasi bahwa siswa telah menyelesaikan seperangkat program yang diberikan. Yang kedua ada ujian tertulis, ya. Kemudian yang ketiga ada ujian lisan. Yang keempat, ujian memilih alternatif dari berbagai kemungkinan. Dan yang kelima, ujian memilih alternatif dari dua kemungkinan benar atau salah. Yang keenam, ada ujian penampilan. Jadi apa fungsi dari penilaian? Jadi fungsi dari penilaian yaitu yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Jadi dengan adanya penilaian gitu, kita bisa mengetahui apakah siswa itu sudah dapat menangkap semua pembelajaran yang kita ajarkan atau yang guru ajarkan. Kemudian yang kedua, fungsi dari penilaian yaitu umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga ada dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada orang tuanya. Kemudian materi yang keempat yaitu strategi penyusunan tahapan pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan
yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran itu disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Yang berarti di sini bahwa arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar, semuanya itu diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Maka dari itu, dalam penyusunan strategi pembelajaran haruslah didasarkan atas tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai kriteria utama. Di samping itu, penyusunan tersebut didasarkan perlu atas pertimbangan yang lain, yaitu hambatan yang mungkin dihadapi pengembang pembelajaran atau guru seperti waktu, biaya, fasilitas. Tidak ada strategi yang tepat untuk mencapai semua tujuan. Urutan kegiatan pembelajaran pada penyajian misalnya belum tentu secara selalu UCL atau dari uraian, contoh, dan latihan. Mungkin dapat berbentuk CUL, yaitu contoh, uraian, dan latihan. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran pendahuluan atau awal. Yang pertama itu orientasi, yaitu memusat perhatian siswa terhadap materi yang akan dibelajarkan. Yang kedua, apersepsi, yaitu memberikan persepsi awal kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan. Kemudian ada motivasi, yaitu di mana guru memberikan gambaran manfaat dari mempelajari mata pelajaran yang akan disampaikan. Yang keempat, memberikan acuan, yaitu acuan kepada siswa ya, itu berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pembelajaran secara garis besar. Yang kelima itu ada pembagian kelompok belajar dan penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar atau sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran inti, di mana pada kegiatan inti yaitu merupakan proses pemberian pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang hendak dicapai. Pada kegiatan inti ini harus dirinci sedemikian rupa agar siswa benar-benar memahami kompetensi dasar yang hendak dicapai. Dalam pembagian kegiatan inti ini menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap eksplorasi, ada tahap elaborasi, dan konfirmasi. Kemudian yang ketiga ada langkah-langkah pembelajaran akhir atau penutup, di mana pada tahap ini yaitu kegiatan akhir pembelajaran sebagai penutup pelajaran tidak hanya sekedar mengakhiri pelajaran dengan salam, tetapi bisa dengan penekanan atau penguatan terhadap apa yang telah diperoleh siswa selama mengikuti pelajaran. Di mana misalnya di dalam pembelajaran, di akhir pembelajaran itu guru mengevaluasi ya terhadap materi yang sudah diajarkan. Kemudian guru memberikan kesimpulan terhadap apa yang telah dipelajari. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan atau awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan. Baik, demikian penyampaian materi dari kelompok 12. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi maupun cara penjelasannya kurang dapat memahami.
Baik, sekian dari kelompok 12. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.